Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Pernahkah kalian mengamati lintasan bola basket ketika kalian mendorong bola ke arah jari? Lintasannya berbentuk parabola dan gerak bola dikatakan gerak parabola seperti gambar berikut, menunjukkan posisi bola pada suatu saat tertentu. Selain bola basket, lintasan bola kaki juga dapat berupa parabola. Lintasan dan bentuk parabola ditemukan dalam hidup sehari-hari. Contoh lain adalah air keran yang keluar dari selang serta bentuk bangunan dan jembatan. Bentuk pisang juga merupakan parabola. Parabola merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam grafik. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kalian masih ingat dengan fungsi linear dan grafik yang membentuk garis lurus? Fungsi linear adalah fungsi polinom dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, seperti gambar berikut ini. Menunjukkan grafik fungsi kuadrat, posisi bola merupakan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius. Suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a, b, c elemen dari R dan a tidak sama dengan 0 disebut sebagai fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Berdasarkan nilai A, yang pertama, jika A besar dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum, dinotasikan y min atau titik balik minimum. Yang kedua, jika A kecil dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, dinotasikan y max atau titik balik maksimum. Untuk keadaan seperti apa grafik A besar dari 0 digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Gerak mobil dimulai pada saat 0 detik dan posisi 0 meter. Gerak menghasilkan grafik setengah parabola yang terbuka ke atas. Grafik berada di atas sumbu T. Grafik mobil makin lama makin cepat karena untuk selang waktu yang sama jarak makin besar dan arahnya selalu ke kanan atau timur. Dan untuk keadaan seperti apa grafik A kecil dari 0 digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Gerak bola dimulai pada waktu 0 detik dan posisi 0 meter. Gerak menghasilkan grafik setengah parabola saja yang terbuka ke bawah. Grafik berada di bawah sumbu T. Gerak bola makin lama makin cepat. Untuk selang waktu yang sama, jarak makin besar dan arahnya selalu ke bawah. Berdasarkan nilai diskriminan atau D, pada fungsi kuadrat berbentuk y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Diskriminan diberikan oleh nilai D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Untuk menentukan jumlah titik potong dengan sumbu x, jika D besar dari 0, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. D sama dengan 0, maka ada 1 titik potong dengan sumbu X. D kecil dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A.
Koordinat titik puncak atau titik balik adalah min B per 2A, min D per 4A. Langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Ambil sembarang nilai X, kemudian mensubstitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantunya. Hubungan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Untuk soal nomor pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, jadi di sini kita harus membaginya dulu. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Nah, kita lihat A-nya ini sama dengan 1. Jadi karena A itu besar dari 0, ya. Ini A-nya kan sama dengan 1, jadi A besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah Y sama dengan 0. Kita mencari titik potong dengan sumbu X dulu ya. Berarti kita buat X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, dengan faktorisasi yang pada persamaan kuadrat ya, kita kan kemarin udah kita kerjakan di sini. 1 kali min 5 itu min 5, di sini min 4. Nah, angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 5, kalau dijumlahkan sama dengan min 4? Itu angkanya adalah min 5 sama positif 1, maka hasilnya X kurang 5, X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 5, X sama dengan min 1 ya. Nih. Nah, setelah kita dapatkan titik potong dengan sumbu Y ya, sumbu X maksudnya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, berikutnya kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu langkah yang kedua. X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ya, berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Jadi Y sama dengan ini 0 kuadrat kurang 4 kali 0 dikurang 5, maka Y sama dengan negatif 5. Nah, berikutnya langkah yang ketiga ya, yaitu menentukan beberapa titik balik, berarti titik puncaknya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Min 4, B-nya tadi min 4 ya, per 2 kali 1, maka hasilnya 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, terus kita menentukan titik Y sama dengan min D per 4A. Ingat rumus D adalah B kuadrat ya, min tadi kurang 4AC per 4 kali A. Min 4 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali min 5 per 4 kali 1 sama dengan min, ini min 4 dikuadratkan berarti 4 kali 4 sama dengan 16, ini tambah 20 per 4 ya. Nah, jadi 16 tambah 20 itu 36. Ini negatif ya, negatif 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Nih untuk titik baliknya ya, X-nya 2, Y-nya min 9. Nah, untuk berikutnya langkah yang keempat ya, itu menentukan beberapa titik bantu
itu kita sembarang titik aja. Kita misalkan kalau kita mau ngambil titik bantu di X sama dengan 1 ya, misalkan X sama dengan 1 kita masukin, berarti Y sama dengan 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kurang 5, 1 kurang 4 kurang 5, jadi hasilnya min 8. Nah, setelah kita udah mendapatkan semua titik-titiknya, kita masukkan ke grafik. Di sini tadi ada X sama dengan 5. Di sini min 1 ya. Nih, terus di sini Y-nya sama dengan min 5. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya min 5, 1 2 3 4 5 min 5. Di sini juga, terus titik baliknya ada 2, min 9. Ini 2, ini min 9. Nah, titik baliknya itu yang dia balik lagi. Nah, tadi karena di sini terbuka ke atas, maka grafiknya seperti ini. Ini balik lagi ke atas. Nah, begitu cara mengerjakan untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, gambarlah grafik fungsi fx min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Nah, yang pertama kita tetap menentukan nilai A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 8. Nah, terus tetap langkah yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Berarti titik potong sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Ingat, pakai faktorisasi ya. Berarti di sini min 8, terus di sininya 2x kali tambah. Nah, berapa angkanya? Angkanya adalah 4 dikalikan min 2 ya. 4 dikalikan min 2, 4 kali min 2 itu min 8, 4 tambah min 2 itu sama dengan 2. Nah, karena di sini tadi ada min X, berarti hasilnya adalah min X tambah 4, yang satu lagi X tambah 2. Nah, maka di sini min X sama dengan min 4, X sama dengan 4. Yang pertama, yang di sini X sama dengan min 2. Ini yang kedua. Nah, setelah itu lanjut langkah kedua yang X sama dengan 0. Kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jadi X sama dengan 0, maka Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Di sini 0, maka Y sama dengan 8. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari titik balik ya. Titik balik yang ketiga yaitu titik balik atau titik puncak. Rumusnya X sama dengan min B per 2A ya. Min B per 2A itu sama dengan min 2 per 2 kali min 1. Ini kan min 2, di sini min 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, untuk Y-nya min D per 4A, maka min B kuadrat kurang 4AC per 4 dikalikan A. Hasilnya min B-nya 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 8 per 4 kali min 1.
min ya, minnya tetap di depan. Ini kan 4. Di sini min sama min jadi positif. 4 dikalikan 8 32 per min 4. Nah, 32 tambah 4 itu 36. 36 bagi 4 sama dengan, ini kan min 36 per min 4 sama dengan 9. Nah, lanjut langkah keempat, kita mencari titik bantu. Ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting, cuman kita cari aja. Kita misalkan untuk X sama dengan 2 boleh, X sama dengan 1 boleh, atau seterusnya, terserah. Kalau misalnya kita bikin X sama dengan 2, berarti Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Jadi min 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 8. Di sini 4. Berarti min 4 tambah 4 tambah 8, maka hasilnya 8. Jadi kalau Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 8. Nah, ini udah ada ya beberapa angkanya. Selanjutnya kita ke grafiknya. Grafiknya tadi kan ada X sama dengan 4. Oh ya, tadi soalnya Fx sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Nah, karena si A nya tadi itu negatif, atau A nya itu sama dengan min 1, itu kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah berarti seperti ini. Nah, kita lihat X nya tadi ada 4 sama min 2. Berarti di sini min 2, di sini 4. Terus ada lagi Y-nya sama dengan 8. Ya. Terus ada lagi titik puncaknya 1 dan 9. 1 sama 9. Nah, nih. Nah, yang untuk titik bantunya tadi ada 2, X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 2, Y-nya 8. Berarti di sini. Nah, mari kita gambar grafiknya. Berarti dari sini ke sini, ke sini, ketemunya di sini. Ya, ingat ya, tadi karena dia negatif maka dia terbuka ke bawah. Nah, sekian penjelasan tentang fungsi kuadrat. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.